Kristus Tuhan Kepala Gereja GKI dan kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin. Kasih memimpin kita, telah menolong kita, memelihara kita semua karena kebaikan Tuhan. Dengan benar kita tahu GKI disatukan. Tidak ada gereja lain di dunia ini yang sebesar GKI Tanah Papua, yang punya suku sebanyak GKI Tanah Papua, yang juga bertahan sedemikian lama seperti GKI Tanah Papua. Semua karena karya Roh Kudus. Kita bersyukur di saat yang sama. Kita juga harus tahu kesatuan harus terus kita perjuangkan. Kebersamaan suku-suku dan Tanah Papua harus terus bersama-sama kita perjuangkan. Kalau tidak, maka kesatuan ini akan terancam. Kita mendapat tempat dalam doa Yesus. Itu bukan berarti kita menjadi pasif, bukan berarti kita pasrah, terima saja, bukan. Karena doa Yesus sekaligus merupakan sebuah penugasan. Kita harus menjadi aktif untuk melakukan kesatuan pelayanan bersama-sama, mewujudkannya. Sama juga dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami bukan doa permohonan, sekaligus juga penugasan bagi kita untuk sungguh-sungguh mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi aktif, artinya kita berada dalam doa Yesus, sekaligus menjadi aktif. Kita berdoa dan kita bekerja. Ora et labora, prinsip reformasi yang sangat penting. Bahwa kita berdoa seolah-olah semua pekerjaan tidak ada gunanya, dan kita bekerja seolah-olah semua doa tidak ada gunanya. Akhirnya berdoa sungguh-sungguh dan juga bekerja sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksudkan di sini. Percaya penuh akan kuasa Allah, percaya penuh akan kuasa Yesus, sekaligus juga sungguh bertanggung jawab dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk memberikan yang terbaik bagi GKI Tanah Papua, melayani Tanah Papua ini. Kalau kita melihat doa Yesus ini di pasal 17 secara keseluruhan, saya mau jelaskan secara singkat beberapa poin pagi hari yang sangat penting. Kita lihat di bagian pertama di sini. Bagian pertama, ayat pertama kelima ada isi iman percaya, ada isi iman percaya. Saat dia menghadapi kematian dan kebangkitannya, dikatakan ya Tuhan, ya Allah Bapakku, muliakanlah aku. Bagaimana Yesus dimuliakan? Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus dimuliakan. Supaya orang bisa melihat benar Yesus penuh kasih, dia mengampuni dosa, sekaligus dia penuh kuasa karena dia bangkit dari antara orang mati. Maka dunia akan melihat bahwa benar hanya Yesus yang dapat bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesuslah Allah yang sebenarnya, Yahweh yang sebenarnya. Karena kata Allah sebenarnya itu hanya sebutan saja. Nama Allah adalah Yahweh. Yahweh keluaran pasal 3. Kalau kata Tuhan besar dan perjanjian lama itu Tuhan menunjuk kepada Yahweh. Yesus Yehoshua, Allah yang menyelamatkan. Luar biasa. Maka Allah dan Yesus adalah satu. Itulah isi iman kita, bahwa kita diselamatkan oleh Yesus yang telah dimuliakan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus dan Allah dan Bapa adalah satu. Satu. Allah dan Yesus Tritunggal dan Roh Kudus itu bukan zat, itu roh. Allah adalah roh. Maka sebuah hubungan begitu. Allah adalah roh. Allah supranasional melampaui kemampuan kita. Semua saja akan tidak mengerti kita, apalagi kita mengerti Allah. Kecuali Allah menyatakan dirinya dan Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Jika kita tahu hidup di dunia ini tanpa dosa, penuh kuasa, penuh mujizat, dan juga bangkit, bahwa kita boleh percaya bahwa apa yang Yesus katakan sungguh-sungguh berasal dari Allah dan dapat dipercaya. Sehingga kehidupan kita dan kematian kita, kita boleh percaya dan sungguh-sungguh menaruh harapan yang kuat bahwa dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Maka isi iman percaya kita, Yesus telah dimuliakan oleh kematian dan kebangkitannya, sehingga kita memperoleh keselamatan. Luar biasa. Itu poin yang pertama saya rasakan di sini. Yang kedua adalah dasar kesatuan orang percaya. Dasar kesatuan orang percaya di ayat 6 sampai ayat 11. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kata-kata ini adalah musuh Tuhan, setelah Tuhan, yang dimurkai Tuhan. Sekarang kita menjadi sahabat Tuhan, semuanya yang percaya pada Yesus dan berada dalam Yesus. Maka benar sekali apa yang dikatakan Yesus 5 ayat 8. Dahulu kamu dalam kegelapan, sekarang adalah terang. Kenapa?
dan semua menjadi milik Kristus. Dan juga kenapa disatukan? Disatukan bukan saja kita latih Tuhan, juga karena kita menerima dan menuruti firman Tuhan. Kita menerima dan menuruti firman Tuhan, mau dengar-dengar. Seringkali orang salah mengerti kata-kata ISG. ISG kata-kata sangat jelas. Kalau kita dengar-dengar, maka kita akan alami tanda heran. Tapi kalau kita kepala batu, telah motor, bengkak, telah pusing, kita yang akan heran sendiri. Makanya ada kepastian berkat Tuhan, ada kesatuan di dalam Papua dengan setiap kita. Dan juga kita disatukan dari milik Tuhan, kita juga menuruti menerima Tuhan, dan juga bertujuan untuk memuliakan Tuhan bersama-sama, mencari kehendak Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan. Ada 30.000 denominasi dunia ini, ada 30.000 denominasi dunia ini. Semua disatukan dalam iman yang satu pada Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, kita mengakui yang paling utama, Kyrios Yesus. Sekarang di Jakarta banyak muncul teologi Spanyol, Spanyol. Teologi Spanyol mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan saja, dia bukan Allah. Kalau sangat-sangat jelas dalam Alkitab, dalam pengakuan Yesus sendiri bahwa dia disatakan bahwa aku dan Bapakku adalah satu. Maka kita boleh yakin dan disatukan karena Allah, Bapa dan Yesus adalah satu. Maka kita pun dipersatukan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Luar biasa. Maka jangan kita merasa lebih pintar daripada kita, merasa lebih pintar daripada Allah. Maka bisa kembali kepada kita supaya kita mendengar dengan Tuhan dalam pengajaran kita mengerti bahwa periode 2022-2027 selaku mandataris sidang sinode memperhatikan satu, surat masuk dari Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari nomor 314-A/A/10 perihal permohonan penerbitan surat keputusan panitia HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun 2024 tertanggal 24 Oktober 2023. Menetapkan pertama, mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana perayaan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2023. Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Wakil Ketua 1 Pendeta Hizkia Lolo, Sarjana Teologi Magister Manajemen, nomor pokok pegawai gereja 011963 1991 002. Sekretaris Pendeta Daniel J. Kaigere, Sarjana Sains Teologi, nomor pokok pegawai gereja 011969 1993 003. Tebusan kepada yang terhormat. 1. Anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, wilayah 1 sampai 12. Kedua, Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja tingkat Sinode GKI di Tanah Papua. Ketiga, Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari. Kelima, Sekretaris Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua. Keenam, arsip. Lampiran garis miring straight datar 27 garis miring 10 Romawi garis miring 2023. Susunan panitia HUT Pekabaran Injil ke-169 di Tanah Papua tanggal 5 Februari 2024. Pelindung penasehat Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 6 Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari. 1. Ketua Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan MSc. 2. Wakil Ketua 1 Bapak Penatua Markus Farhan STMH. Sekretaris Wakil Ketua 2 Bapak Hermus Indo SIP MH. Sekretaris
Pendeta Sahabat Sinja SSI Teo, Wakil Sekretaris Bapak Penatua John Marwa, Bendahara Syamas Medi Amrai Siombing, Seksi Kesekretariatan, Koordinator Penatua Ansoni Kalingkung, Anggota Penatua Alfred Isa Stefanus Lulima, ketiga anggota staf tata usaha klasis GKI Manokwari. Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Koordinator Bapak Philip Pamahma, anggota Bapak Ishak Samuel Kenye Mansama, anggota Penatua Elisa Anderi. Seksi Acara dan Ibadah, Koordinator Penatua Kaya Muslim Sayor SSI Teo, anggota Pendeta Antoneta M. Anayatanoi MSI Teo, anggota Komisi Pembinaan dan Pelayanan Jemaat Klasis Perayaan HUT Pekabaran yang ke-169 dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan menyertai memberkati saudara-saudara untuk semua tugas kami ini hingga selesai perayaan ini. Bapak Ibu jemaat yang berkesempatan duduk, kita kenal satu tujuan yang akan menyanyikan bersama Rasul Berdia, yaitu nyanyi yang bersama 59 ayat yang kedua. Meski aku bekerja tahan sampai berjalan. Dengan hormat kepada hambanya Pendeta Daniel JK bersama-sama dengan panitia perayaan hari ulang tahun ke-169 Pekabaran. Yang kami hormati dan kami harap yang hal ini diwakili oleh Bapak Yasinda, yang kami kasihi dan kami hormati Bapak Bupati Manokwari bersama dengan Ibu, yang kami kasihi dan kami hormati sesepuh kami Kepala Suku Besar Bapak Dr. Agus D. Manajam bersama Ibu, yang kami kasihi dan kami hormati BPK Klasis Manokwari, yang kami hormati kepala suku besar yang ada di Kabupaten Manokwari, yang kami kasihi, kami hormati Bapak Kapolres Manokwari dan Bapak Dandim, yang kami kasihi seluruh jemaat GKI Klasis Manokwari yang hadir
yang ke-67 tahun Klasis Manokwari. Kepala Gereja GKI di Tanah Papua Klasis Manokwari, yang dengan berkat dan perlindungannya kita sekalian dapat berkumpul dalam ibadah syukur HUT GKI ke-67 tahun Klasis Manokwari di hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2023 di Jemaat Petrus Aman. Dasar adalah firman Allah. Kedua, Tata Gereja GKI di Tanah Papua. Keempat, program kerja Klasis. Kelima, surat keputusan nomor 229/A/7 tahun tanggal 26 Oktober Klasis Manokwari. Dasar pelaksanaan, landasan fungsional Tata Gereja Sinode GKI di Tanah Papua. Maksud dan tujuan. Maksud dengan memperingati hari berdirinya GKI di Tanah Papua sebagai organisasi resmi yang mempunyai visi dan misi, membangkitkan semangat pelayanan dalam rangka diri. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 9 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Petrus Aman. Sasaran seluruh umat GKI di Klasis Manokwari. Pembiayaan dana yang dibutuhkan oleh panitia sebesar 250 juta. Dana bersumber dari BPK Klasis Manokwari sebesar 10 juta, spontanitas panitia sebesar 3 juta, bantuan dari Provinsi Papua Barat sebesar 150 juta, bantuan dari Bapak kekasih kami, Bapak D. Mendacan sebesar 50 juta, bantuan dari Bapak F. Wamahwa sebesar 3 juta rupiah, bantuan dari Ibu kekasih Ibu Medi sebesar itu diberitakan baik melalui laut, melalui darat, melalui udara untuk bisa menjangkau, dan GKI juga dalam memberitakan Injil Yesus Kristus yang bekerja memberitakan Injil baik di kota, di pinggiran kota, di pulau-pulau, di pesisir-pesisir pantai, di gunung-gunung, di lembah-lembah, untuk menjangkau umat-umat baik di pulau pesisir pantai, di gunung-gunung, di lembah. Dan puji Tuhan dari Injil itu yang diberitakan oleh juga semua denominasi gereja yang ada. Dan puji Tuhan umat di atas tanah Papua ini, termasuk yang berdamai bicara, kita semua sudah terima Injil Yesus Kristus, dan kita sudah tadinya ada di gelap, kita sudah keluar dari gelap, kita sudah ada dalam terang Injil Yesus Kristus. Dan itu saya bicara dalam kapasitas sebagai kepala suku Besarapa. Terima kasih banyak untuk semua umat, semua gereja, terutama GKI di Tanah Papua yang membawa Injil bagi kami, dan kami juga sudah terima Injil, dan kami sudah keluar dari gelap, kita sudah ada dalam terang Yesus Kristus, dan ini membawa perubahan dalam hidup dan kehidupan kami, terutama kami orang Arfak ini bisa menerima Injil, dan ini tidak terlepas dari semua suku-suku yang menerima Injil pertama dan memberitakan Injil kepada kami, dan kami juga sudah bisa menerima Injil, dan bahkan juga kami juga sudah bisa maju, bisa duduk sejajar dengan semua suku yang ada bersama dengan kami. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih karena kami ada, semua suku ada bersama dengan kami, terutama GKI di Tanah Papua. Dan tadi sudah menerima Injil dan bisa Injil, bahkan juga memberikan peluang kesempatan bagi kami juga untuk menjadi tuan di negeri kami masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Untuk saya mengajak baik pemerintah, adat, tapi juga gereja, mari kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mendukung pemberitaan Injil ini, sehingga ini tetap diberitakan, terutama bisa menjangkau saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil, dan mereka juga bisa menerima Injil, dan mereka juga bisa
ada dalam terang Yesus Kristus ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, dengan demikian ya saya harapkan pemerintah tapi juga gereja tapi juga adat, mari kita adalah mitra ya, karena Injil puji Tuhan kita bisa ya maju seperti saat ini karena Injil. Dan GKI di Tanah Papua tidak hanya memberitakan Injil saja, tetapi juga mendongkrak pendidikan, membangun sekolah-sekolah pendidikan, tapi juga kesehatan, pertanian, dan semua ini bahkan juga ya, di jemaat-jemaat ini juga membina umat jemaat di usaha kecil menengah ini tidak terlepas dari peran GKI di Tanah Papua. Dan kita ya sebagai anak-anak GKI, mari terima kasih banyak Tuhan sudah tempatkan kita ya, anak-anak GKI ini ada di birokrasi pemerintahan yang ada di masyarakat adat, tapi juga ada di gereja. Ini tanggung jawab kita semua. Kita semua sekian dan terima kasih. Dan yang paling terakhir sebagai pribadi, keluarga, tapi juga sebagai dosen besar Harvard yang menyampaikan selamat hari ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-67 tahun. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Dan Tuhan sudah kasih pesan Bapak Dr. Agus Domingus Mandacan kepada kita semua. Kita sudah diberkati, jadi wajib hukumnya kita wajib memberkati. Jadi kita bertanggung jawab dulunya untuk peringatan HUT pekabaran Injil di Tanah Papua tahun depan kita sukseskan. Kami pun sedang melobi supaya Bapak Presiden bisa hadir pada HUT Peking tahun depan. Tentu peringatan HUT tahun depan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para pekerja Sinode dan klasis GKI Tanah Papua untuk bersama-sama dengan Pemprov Papua Barat kita akan duduk bersama-sama memikirkan masa depan dari Mansinam untuk pembangunan di Tanah Papua. Mari kita bicara semua perbedaan kita satukan dan kita samakan persepsi kita untuk membangun Mansinam ke depan sebagai aset kita bersama-sama di Tanah Papua. Bapak Ibu, saya tidak perpanjang sambutan saya, tetapi peringatan HUT GKI yang ke-66 tahun lalu, saya punya hutang dengan GKI. Setuju? Masih ingat kan? Ada? Ya, sekarang saya bawa daripada nanti saya bilang bohong. Jadi saya bawa, ada 12 motor sudah tersedia di luar. Bapak Mandacan sudah realisasi, beliau berjanji, saya belum. Jadi hari ini saya serahkan. Kabit Aset ada bawa? Ya. Baik, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebesar-besarnya kepada seluruh umat GKI, terlebih khusus di klasis Manokwari, Tanah Hukum, dan juga Hatam yang boleh. Kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manokwari, kami belum melayani yang terbaik sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Dan kita saling memahami dan saling mendukung di dalam layanan pembangunan di Tanah Papua. Shalom. Selaku perempuan Kristen dan juga Ketua DPD PWKI Papua Barat menyerahkan langsung bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada panitia pelaksanaan ulang tahun ke-67 Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Terima kasih untuk Nyonya Firmina Do yang berkenan menyerahkan bantuan. Tuhan memberkati, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketua di sini. Gereja bermitra dengan pemerintah, dan hari ini pemerintah Kabupaten Manokwari membuktikan dan menepati janjinya untuk memfasilitasi 12 unit kendaraan roda 2 kepada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari
Kita lihat bersama penandatanganan berita acara. Segala sesuatu yang perlu disahkan hitam di atas putih menjadi kedisiplinan kita bersama bahwa apa yang dikerjakan di hadapan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan sesungguhnya untuk kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk setiap berkat yang diterima oleh Badan Pekerja Klasik GKI Manokwari oleh karena Tuhan menyediakan para luar dari eksternal. Kita berada di tengah-tengah situasi problematika yang sedang dihadapi oleh pemerintah, gereja, dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ada beberapa poin penting yang dari internal sudah disebutkan tadi, tetapi dari eksternal yang pemerintah perlu menyampaikan kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu bahwa sekarang ini sedang terjadi perang Ukraina, Uni Soviet, kemudian Palestina, Israel. Terus ada goncangan di beberapa daerah lagi. Kemudian sumber ekspor pangan dari 7 negara itu sudah mulai dikurangi. Terus terjadi ada perubahan iklim, El Nino, penguapan muka laut menyebabkan kekeringan. Kemudian ada problem nasional yang provinsi di tanah Papua ini kita masuk kategori stunting. Papua Barat waktu masih bergabung yang Papua 30%, termasuk kategori tinggi. Tetapi perjuangan Pak Gubernur, Pak Bupati Manokwari, dan beberapa bupati di provinsi Papua Barat, kita sudah turun jadi 13,93%. Itu kerja luar biasa. Ada ibu-ibu tim PKK, ibu-ibu Indo juga ikut. Kita masuk kategori kemiskinan ekstrim, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ada komoditi penjumbang inflasi. Pertama untuk jalur penerbangan. Yang kedua komoditi pangan. Katanya tanah Papua itu surga yang jatuh ke bumi. Tapi kita masuk ke kemiskinan ekstrim. Ada warga jemaat yang masuk kategori stunting dan kemiskinan ekstrim. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini pemerintah mau menghimbau kepada kita semua, terutama kepada pendeta, pelayan-pelayan firman, guru-guru jemaat yang ada di pelosok-pelosok pelayanan, penginjilan. Kita tadi sudah ditingkatkan oleh Pak Pendeta Nadia, Bapak Ibu simak secara baik. Tadi ada 3 hal yang saya catat tadi. Pendeta sampaikan, pastoral, penginjilan, kegiatan diakonia atau sosial. Bapak Ibu simak baik-baik apa yang disampaikan Pendeta Rainer. Itu situasi pergumulan yang saat ini pemerintah sedang hadapi dengan keterbatasan anggaran. Jadi kegiatan swadaya inkonvensional di dalam setiap jemaat harus ditingkatkan. Antara lain, saya memberikan contoh yang dapat memberikan kegiatan bagi masyarakat itu kebun-kebun jemaat yang akan mensuplai di dalam dana inkonvensional. Ketika nanti jemaat menyusun RAPBG tidak terjadi selisih, tetapi berimbang nanti karena dana inkonvensionalnya berimbang. Oke Bapak Ibu, itu kira-kira beberapa hal yang saya sampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik. Himbauan pemerintah supaya gereja mempersiapkan warga jemaat memiliki, tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan, memiliki karakter seperti Yesus Kristus, jujur, disiplin, kemudian takut Tuhan. Itu yang penting, karena kita sedang berhadapan di sekarang yaitu persaingan yang cukup ketat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk kita mempersiapkan sumber daya gereja yang berkualitas. Akhirnya, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan selamat kepada panitia HUT PI ke-169 yang sudah dilantik, dan atas nama pemerintah kami menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun ke-67 GKI.